Halo, apa kabar? Saya Giorgio Ferraro, VP di PT Valburi Asia Futures. Welcome to Valburi News. Hari ini saya akan menyampaikan research report terbaru kami mengenai gold. Gold yang sedang jalan secara lateral maupun sideways. Tetapi kalau saya lihat berat dari sisi sentimen. Sentimen cukup bearish untuk gold. Gold, menurut saya gold dampaknya cukup berat. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dalam beberapa time frame, dampaknya ya gold nggak begitu turun. Tapi menurut saya sentimennya jelas bearish. Situasi global sangat memperhatikan sekarang ini, terutama gara-gara masalah Ukraina. Tapi itu ternyata tidak cukup untuk mendorong harga emas naik dalam uptrend yang baru. Akan tetapi hati-hati, perkembangan krisis Ukraina itu bisa kapan saja menghasilkan news yang sangat mengejutkan. Berarti terjadi panik yang membawa investor ke pasar gold. Dalam bulan Agustus ini bagaimanapun harga emas sedang melemah dalam mata uang apapun ya, across the board. Jadi bukan harga emas turun sebab dolar naik. Memang ada efek dari dolarnya yang naik, tapi harga emas sendiri sedang melemah. Jadi bagaimana jika uptrend dolar lanjut? Dan sepertinya mau lanjut. Indeks dolar telah break atas area tahanan 81.5 bulan ini. Dan momentumnya cukup bullish, cukup jelas untuk dolar bullish. Juga secara garis besar emas masih bullish tapi terhadap perak. Perak sepertinya sedang mencari supportnya, sudah cukup dekat. Kuncinya nanti akan lihat di support itu bagaimana tingkah laku harga perak. Kalau support itu ditembus, perkiraan saya penurunan harga perak akan mempercepat. Jadi mungkin pada saat itu nanti lebih menarik menjual perak daripada emas. Ini weekly chart. Weekly chart kita lihat seperti tadi saya bilang sebenarnya cukup netral ya, harga gerak lateral, tidak begitu bearish. Nanti kita lihat lebih dalam detail. Untuk sedikit memperdalam soal fundamentalnya. Dari satu sisi memang gold drop setelah ada data properti dan manufaktur dari US yang begitu bagus. Apalagi tanggal 22 Agustus, Kepala The Fed, Miss Yellen, bilang bahwa kalau perkembangan ekonomi di sana lanjut lebih cepat daripada yang diperkirakan, mungkin suku bunga akan di-increase lebih cepat daripada yang direncanakan. Bagaimanapun kita bicara masih masalah yang jauh tahun depan. Bagaimanapun rasanya memang pasar emas cukup bereaksi terhadap itu. Kita lihat juga hedge funds sudah 4 minggu sekarang mereka sedang reduksi, memperkecil posisi bullish mereka di pasar emas. Jadi investor sepertinya cukup terkesan dari perkembangan di US. Akan tetapi dalam piring yang kedua di timbangannya kita ada hal yang lain yang menurut saya jauh lebih penting. Di Rusia sekarang mereka kirim konvoi kedua di Ukraina dan di report sebenarnya itu sudah yang ketiga mungkin malah yang keempat menurut beberapa wartawan. Katanya juga tetap masuk senjata dari Rusia ke Ukraina. Pemerintah Ukraina juga dalam permasalahan, presidennya sudah bilang parlemennya ditutup aja dan perlu akan ada pemilu yang baru Oktober katanya. Banyak hal yang terjadi yang seharusnya membuat dolar naik dari sisi global itu. Sebab hal fundamental yang paling kuat untuk gold memang adalah situasi global yang mengkhawatirkan.
Dan situasi global ini memang mengkhawatirkan. Sampai Pope seminggu yang lalu kira-kira bilang sama wartawan, kita sebenarnya sudah berada dalam Perang Dunia yang ketiga. Hanya sekarang ini perangnya terjadi potongan demi potongan menurut beliau. Ini bukan masalah kita agama apa. Bagaimanapun kita harus ingat yang bicara ini orang yang harus sangat hati-hati dengan kata yang dia bilang. Misalnya satu lagi, US Secretary of Defense bilang ISIS itu yang ada di Irak setelah Syria. Sekarang Suriah. Dia bilang ISIS merupakan ancaman yang lebih besar dari 9/11. Melebihi apapun yang disaksikan sampai sekarang ini. Dia bilang, we must prepare for everything, get ready. Jadi dia bikin rakyat Amerika juga terkejut, takut. Tapi kok di pasar emas tidak terjadi apa-apa? Mungkin kuncinya adalah ada pihak-pihak seperti dulu, pihak-pihak yang sangat kuat yang jual emas di pasar berjangka, terutama di pasar COMEX di Amerika. Mereka jual dalam jumlah yang sangat besar untuk menekan harga emas. Ada beberapa hal yang kami sebenarnya sudah cukup menjelaskan dalam sebuah special report yang mungkin keluar sudah agak lama. Dan itu panjang masalahnya, kita tidak bisa bicara sekarang ini. Kita coba lihat chart ini, weekly chart, dalam detail, di mana saya melihat sebenarnya ada dua tanda yang cukup bearish. Tanda pertama, harga gagal menembus atas Fibonacci extension ini, ya, dibulatkan 1350. Sampai situ tapi tidak bisa naik. Jadi tahanan ini ya bertahan, kemudian malah mulai main di bawah 50% retracement dari uptrend yang lama dari 2008 sampai 2011. Jadi ini dua tanda yang membuat kita melihat cukup bearish. Apalagi menurut saya bearish emas yang bergerak di bawah garis miring ini. Jadi masuk dalam satu sektor yang nanti masih ada cukup banyak space, ruang untuk turun. Weekly chart dengan sebagian dari Ichimoku indicator, cuman cloudnya, awannya. Kita melihat bahwa awan ini merupakan resistance dan harga gagal menyeberang area resistance itu dan sedang keluar dari bawah awan. Ini kita pindah ke daily chart. Ternyata ada satu downtrend line yang merah ini yang pernah menahan harga, tapi kemudian harga bisa menembus ke atas itu dan terbuat satu resistance line yang baru yang paralel dengan trend line. Jadi ada semacam channel ini di mana harga sedang main. Lebih besar lagi, ternyata menurut saya ini ada satu Fibonacci extension dari gerakan yang terakhir ini, dari high, low, high. Ini resistance yang sekarang ini 1282.35. Kalau itu ditembus, harga akan mencari garis atas ini. Kalau itu ditembus, baru memang jadi uptrend. Akan tetapi kalau sebaliknya harga dalam waktu yang depan bisa main lagi kembali di bawah trend line ini, itu sangat bearish dan menurut saya penurunan harga bisa mempercepat di situ. Satu hal lagi, kalau kita melihat dengan Bollinger Bands, kita melihat bahwa dengan RSI juga. RSI cukup rendah tapi masih sama sekali belum oversold, jadi masih ada ruang untuk turun dengan tenang. Pantasnya sekarang harga koreksi dulu sebab sudah bar ini sudah keluar dari Bollinger Bands. Biasanya masuk dulu sebelum turun lagi.
low-nya dari bar ini, low terakhir di chart, akan menjadi level kunci untuk kita bisa yakin bahwa downtrend lanjut dan memperkuat. Ini Ichimoku lagi, tapi daily chart kita bisa melihat bahwa strong resistance mulai di 1293. Jadi ini satu level yang perlu diperhatikan untuk siapa yang mau lihat bahwa sebenarnya downtrend dihentikan dan mulai ada prospek untuk uptrend. Jadi untuk merangkum kembali, saya dampaknya agak bearish soal gold. Gold, kita trading gold. Dan memang gold itu satu aset yang sangat ditradingkan. Tapi lebih dulu sifat gold untuk investasi, jadi long term. Dan lebih lagi gold merupakan semacam insurance untuk harta kita. Insurance itu yang sangat berguna ketika situasi global memburuk. Dan memang kita ada di dalam satu situasi di mana secara global kemungkinan untuk semakin memburuk memang ada. Jadi seharusnya hal ini timbul di pasar emas, menghapuskan fundamental apa saja yang selain itu. Ternyata itu belum terjadi. Mungkin saya kira sentimennya bullish sangat susah untuk balik, sebab dulu cerita bullish untuk emas banyak sekali, tapi realitasnya harganya mulai turun, semakin turun, jadi agak susah untuk para bull kembali dengan dalam jumlah yang banyak dan banyak bergairah di pasar gold. Dan juga saya kira tetap ada manipulasi harga di pasar berjangka di Amerika oleh pihak-pihak tertentu, terutama the Fed. Jadi ya sekian dari saya saat ini. Sampai jumpa di Value News yang berikutnya.